kita semua atau yang mempelajari kitab ini. Beliau berpesan, mataroka minal jahdi say'an man aroda ayuh disa fil waqti ghairu ma'adharohullahu fihi. Kalau dimaknai pakai bahasa Jawa itu, bahasa Haji di Pondok itu, mataroka orang ninggalake sapa sira minal jahdi saking kebodohan say'an babar pisan. Tegese kebodohan itu enggak ditinggalkan sama sekali, maksud padha karo kegoblok teman. Itu seseorang, kata beliau, man aroda orang yang ingin, man wong aroda kang karep sapa wong ayu bisa ingin to gawe perubahan fil waqti ing dalam waktu ghairoma ing dalam liyane barang adharohu kamu dadekake sapa Allah fihi ing dalam ma. Kalau diartikan dengan bahasa yang ini bahasa saya mungkin bukan bahasanya, mohon maaf kalau Mas Damian dan kawan-kawan yang terjana mungkin nggak masuk, tapi mudah-mudahan bisa dipahami bahasanya orang bodoh, yang artinya tidak meninggalkan kebodohan sama sekali seseorang yang ingin mengadakan sesuatu yang belum atau tidak dijadikan oleh Allah di waktu itu. Dan keterangannya tidak perlu saya perpanjang lebar. Di sini intinya kita, kata beliau, tidak meninggalkan kebodohan sama sekali, yakni bodoh sekali maksudnya. Seseorang atau siapa saja yang ingin menjadikan sesuatu atau mengadakan sesuatu yang belum atau tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya nanti akan ada keterangan di hikmah berikutnya, maka saya teruskan. Hikmah yang ke-26, yang ke-26, ikhalatukal amal ala wujudil firohi min rawunati nafsi. Yang artinya keinginanmu untuk menunda-nunda melakukan kebaikan karena menunggu waktu yang longgar atau menurutmu waktu yang lebih baik, itu merupakan kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Saya ulang, keinginanmu di sini yang domirnya kita semua, termasuk saya yang membaca. Keinginanmu untuk menunda-nunda melakukan kebaikan karena menunggu waktu yang longgar atau menurutmu waktu yang lebih baik, itu merupakan kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Yang pertama tadi, tidak meninggalkan kebodohan orang yang ingin mengadakan sesuatu yang belum atau tidak dijadikan oleh Allah di waktu itu. Terus 26, keinginanmu untuk menunda-nunda melakukan kebaikan, udah ada kesempatan tapi ditunda karena merasa ingin mencari waktu yang longgar atau waktu yang menurut kita lebih baik. Yang seperti itu adalah kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Maksudnya bisikan nafsu kita yang sebenarnya itu merupakan kebodohan. Ada keterangan di sini yang saya terjemahkan. Ada sebuah riwayat, ada seorang solih yang tekun di dalam berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang biasa bekerja dan beribadah. Saya ulang, ada seorang solih. Di sini orang solih yang dimaksud adalah orang yang berjalan menuju Allah atau salik yang berjalan menuju kepada Allah. Dia mempunyai kebiasaan bekerja dan beribadah. Suatu saat ia pernah berkata, andaikan aku bisa mendapatkan 2 potong roti tiap hari,
niscaya aku tidak perlu repot-repot bekerja dan bisa melulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah terucap seperti itu. Tiba-tiba ia tertuduh melakukan kejahatan yang berakibat masuk penjara, yang setiap harinya mendapatkan 2 potong roti. Kemudian ringkesing cerita, kemudian setelah lama ia menderita di dalam penjara, ia berpikir, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Ya tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, masuk penjara itu. Tiba-tiba teringat dalam perasaannya, aku dulu minta 2 potong roti dan lupa tidak minta selamat kepada Allah. Lalu Allah mengabulkannya. Jadi oleh Allah dikabulkan. Ora usah kerja bungkuno bisa wae kayak roti tak dina loro ngono wis cukup dimangan dia ora kerja ora apa-apa. Akhirnya dikabulkan oleh Allah, tiba-tiba dia tertuduh masuk penjara. Terus di penjara dia itu selalu tiap hari dapat 2 potong roti. Setelah dia menderita, misal bertanya seperti itu, kenapa bisa terjadi seperti ini? Sementara nggak salah itu, hanya tertuduh aja, terfitnah, tapi ternyata juga masuk penjara. Setelah dia berpikir seperti itu, teringat perasaannya, dulu aku minta 2 potong roti dan lupa tidak minta selamat kepada Allah. Lalu Allah mengabulkannya. Setelah itu ia mohon ampun dengan banyak istighfar. Setelah itu baru dia menyadari, jadi karena kesalahannya minta itu kalau nggak hati bisa salah. Jadi setelah itu dia menyadari, oh ini sebenarnya memang keinginan saya minta, nggak usah kerja, yang penting cukup untuk ibadah saja. Akhirnya ya cukup bisa ibadah, makan roti cukup, tapi dia sengsara. Setelah dia menyadarinya, baru dia setelah itu dia mohon ampun dengan banyak istighfar, dan selesai itu pula itu penjara dibuka dan ia dibebaskan dari penjara. Jadi kasih cerita itu aslinya kan setelah dia kayak gitu, dia mohon ampun, ngakui salahnya, tiba-tiba orang yang melakukan, yang difitnahkan kepada dia itu dia mengakui kesalahannya, bahwa sesungguhnya pelakunya itu orang itu, dia ngaku. Akhirnya dia dibebaskan, tapi ya tepat waktunya ketika dia sudah mengakui salah dan dosanya. Dulu pernah berdoa, andaikan diberi roti 2 potong tiap hari, nggak usah bekerja, nggak apa-apa. Akhirnya dikabulkan oleh Allah, mantap kan, tempatnya di penjara. Setelah dia merasa menderita dan lain sebagainya, menyesali, dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya orang yang melakukan kesalahan yang akhirnya difitnahkan kepada dia itu mengaku, dan akhirnya dia dibebaskan. Walhasil intinya kita harus hati-hati di dalam berdoa, di dalam bermohon. Kadang-kadang kalau nafsunya orang lagi nggak punya itu maunya ya cepat kaya dan seterusnya. Dan kaya itu juga memang dianjurkan juga, cuma tetap kembali. Kalau dulu mohon maaf lahir batin ketika membahas kaya itu pernah cerita yang paling utama adalah yang seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetap al-ghina itu ghina nafsi. Laisal ghina an kasratil ghirat walakin al-ghina ghina nafsi. Kaya itu bukan karena banyaknya harta benda, cuma kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya hati. Itu kama qala Rasulullah SAW. Cuman kita juga boleh kaya secara lahiriah, cuman dahulukan utamakan kaya hati. Kalau hatinya juga kaya, kadang-kadang ketitipan harta benda itu bisa menjadi malapetaka. Mudah-mudahan kita oleh Allah ditolong sehingga hati kita dikayakan terlebih dahulu. Selanjutnya kita juga mohon kita diberi kekayaan lahiriah karena kepentingan tertentu, tanpa itu banyak yang tidak bisa tercapai. Tapi yang jelas kekayaan yang ada manfaatnya untuk kehidupan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hikmah yang ke-28